Ini toren posisi, ini pabriknya. Ya, itu pompa di sana teman-teman. Di sebelah kanannya dari trafo itu kan tadi di sudut. Wah, ada 20 meter itu teman-teman. 20 meter mendata terus naik ke sini 10 meteran. Cukup jauh. Ini tiang trafo tadi teman-teman. Nah, pompanya di sini kan. Ini mau saya tambah lagi, los saja udah. Kita tes lagi di sini. Buka tutup stop kran, otomatis pressure fluid harus berfungsi. Ya, berfungsi off. Saya buka dengan toren setinggi itu harus on. Jadi ini juga masih berfungsi semua ya. Air chargernya apa? Karena tadi ada udara di tangkinya. Ya, berarti ini mengalir, mampu on, mampu mengisi toren. Oke, saya tunggu dulu sampai punya air cukup banyak, baru saya bongkar itu motornya. Air sudah cukup banyak di toren, tapi bawah belum mengalir. Ini salah satunya teman-teman, ini naik ya pipanya. Ini kayaknya yang induk ini, kita tidak ikut masang ya, bawaannya gedungnya ini. Nah, ini yang tambahan itu malah ngambil dari ini teman-teman. Ada naik dulu, ini udara terjebak ini, nanti paling akhir ini baru keluar ini. Bahkan kalau perlu harus dibuang anginnya dulu itu. Kemarin saya pernah kesini, airnya tidak mengalir, habis ada perbaikan, stop kerannya ditutup. Setelah dibuka tidak mengalir, ternyata itu gate valve-nya ini dol. Jadi walaupun dibuka ini tetap nutup. Ini sudah sambil ini. Ini saya buka lagi aja di sini buat angin-angin supaya ini udara yang terjebak keluar ini. Sudah segini lah teman-teman, sudah 40 sentian lah. Coba dibuang anginnya. Takutnya yang ini juga bermasalah ini, buka tapi ini gate valve ini biasanya dol itu tidak ikut terangkat ke atas. Ini saya buka sekalian ini, takutnya ini bermasalah juga. Harusnya kan sudah saya buka keran bawah itu ngisap ini di sini. Ya ini harus tertutup dulu. Berarti normal sih ini. Tapi bisa saja hanya putarannya aja. Gate-nya tidak ikut. Nah, baru ini baru bisa dilepas. Keran bawah saya buka. Kalau mengalir ini pasti keluarnya nggak banyak di sini. Oh, itu masih ada udara. Nah, ini sudah mulai mengalir.
tuh mulai terisap. Nah ini nggak besar kan keluarnya ke sini, karena yang di bawah keran kecil setengah in yang saya buka. Masih ada udara di instalasi. Berulang-ulang seperti ini biar udara yang terjebak keluar. Pipa yang naik ini saya nggak tahu jalur kemana ya. Ini bisa diakalin ya teman-teman ya. Ini kalau sudah kehabisan toren seperti ini untuk start awal pasti susah ini dari besi lagi ini semua. Nah ini mudah, ini insya Allah bisa ini teman-teman. Jadi ini ada watermur, ini kebetulan di bawah. Nanti kita lepas saja ini elbownya, keni ini, kemudian diganti T. Jadi ini ada ke atas ini, yang lubang ini nanti dikasih stop kran atau dop plug. Jadi waktu sudah penuh nanti, sudah naik setinggi ini, di atasnya elbow ini bisa dibuka ini plugnya. Jadi udara yang terjebak bisa keluar. Sebenarnya ini bisa nih kita sambung di sini aja nih. Tapi ya ini karena satunya besi, merubah ini banyak. Tapi ini kalau nggak mau merubah-rubah ya nih, tinggal dikasih T aja ini sini untuk angin-angin venting. Sudah mengalir yang lantai 1 ya, masih cukup lama, apalagi itu nanti harus buang angin dulu itu. Ini lantai 2 ada yang sudah mulai mengalir, mungkin beda jalur ya, karena katanya dulu ada yang bocor jadi pakai jalur baru. Yang dapur belum mengalir masalahnya, sama kamar mandi utama. Ini kamar mandi pembantu. Oh sudah mulai, nah ini ada udara. Banyak udara. Ya intinya sudah mulai mengalir teman-teman. Instalasinya penuh udara karena berliku-liku. Ini juga contoh ya teman-teman, apakah perlu tekanan kencang untuk baterai listrik? Ya tidak perlu, karena untuk menyalakannya baterai ini bukan karena aliran air, tetapi ya sudah dicolok. Kalau umumnya ini memakai ini di sini ditekan powernya, hanya perlu tekanannya untuk ini ada pirnya itu, cek valve dan safety valve. Ya keluarnya seperti ini, kecil ya. Tujuannya ini hanya apa ya, ditampung di sini itu aja teman. Ini ada keran mixer ya, ada shower, tapi ya keluaran kecil. Tapi hanya butuh air panas kecil aja, karena yang kencangnya nanti kan dari air dingin. Itu aja yang teman-teman yang menanyakan perlu tekanan tinggi atau tidak. Ya itu hanya kalau butuh hanya sekedar keluar air panas ya pasti keluar. Kalau pingin kencang ya ditambah pompa. Hidup matinya water listrik tidak karena tekanan air. Kalau water gas itu karena tekanan air untuk membuat on mesinnya. Kalau ini ya dicolok ya sudah, termostatnya nyambung, suhunya memenuhi syarat on ya, strum masuk ke tabung. Setelah saya bersihkan sedikit ini cover dari mesinnya, ini Hitachi tipe CTP400F. Seingat saya ini paling besar ya. Cukup banyak ini, saya harus buka baut 1, 2, 3 kayaknya kalau kaki. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang belakang ini sepertinya nggak ada. Pompa Hitachi itu paling sering memakai
13 ya, ya 12-13 paling banyak ini. Siapin dulu kuncinya. Sekarang saya bongkari pompanya, ini sudah cukup banyak airnya, seperempat toren sebesar itu ya. Ini memakai baut stainless semua, kalau apa Hitachi ini aman, ini langsung dibuka gampang, tidak berkarat, dan benar memang pakai kunci 13 ini. Jangan lupa setelah melepas pipa jet itu langsung segera diamankan ya teman-teman. Lubangnya itu sangat bersiko, ada kotoran masuk ke jet. Nanti harusnya sebelumnya mengalir, tidak mengalir, terus kita pura-pura bilang bahwa itu memang jetnya buntu, padahal itu kesalahan kita. Jangan sampai teman-teman ya. Tadi sudah kelihatan mengalir, saya tunjukkan itu ke pelanggannya. Nah, itu nanti bumerang bagi saya kalau sebelumnya mengalir tiba-tiba tidak mengalir, karena kesalahan kita sendiri, kecerobohan kita sendiri. Mantap sekali mesinnya, maksudnya mantap, ini berat sekali nih. Tadi keluarkan dari tempatnya ini, pinggang nih mau copot nih teman-teman. Ya itulah pompa air tuh di mana-mana teman-teman. Tempatnya paling tersembunyi, tempatnya paling terbelakang, seperti enggak dibutuhkan ya. Di mana-mana itu sudah umum. Bahkan tempat saya juga ini. Baru kalau rusak orang tahu pentingnya pompa air. Semua sesuatu itu terasa manfaatnya ketika sudah tidak menghasilkan manfaat, baru tahu manfaatnya. Kalau masih normal itu lupa itu jasanya, tapi setelah tidak ada, tidak menghasilkan karya, baru tahu jasanya ini. Saya belum pernah bongkar nih teman-teman, sama sekali belum pernah. Ini stotnya di luar ya, tidak di dalam. Bautnya apa, dinamo ini rupanya dari depan itu, pakai obeng plus atau apa ini. Intinya saya tidak akan ganti bearing kalau tidak perlu ya. Biasanya kita tetesi pakai oli yang kental saja, belum tentu nanti ganti bearing yang sekarang ini lebih awet. Biasanya hanya kering saja ya, karena usia teman-teman sangat luar biasa. Kalau pompa lain udah macet lah kalau sudah kehabisan itu bearing. Kalau kehabisan grease itu langsung macet. Ini hanya bersuara kasar dulu, gak langsung macet. Kebanyakan macet itu. Kita buka dulu bagian depan ya, 13 semua teman-teman. Ini bagian dalamnya, bagian depan sudah saya lepas. Sekarang kita melepas diffuser ini memakai baut 10. Nah, ini celah dari ini impeller dan diffuser masih sangat rapat ya teman-teman, luar biasa. Ini memakai jerat ya, sepertinya untuk melepas impellernya. Dan ini yang penting teman-teman, ini sering terlupa ya. Jadi kalau ini sealnya tidak ada atau sudah renggang ya, air dari keluaran ini akan masuk lagi ke sini, terisap lagi ke sini, tidak mengisap dari sumur. Nah, ini yang di depan ini memakai o-ring ini harus kenyal ya mas teman-teman. Biasanya saya tambahi tipis pakai silen atau karet ban yang tipis itu. Kalau ini sudah keras, ini harus rapat. Inilah pompa Sultan ya teman-teman. Tetap saya bilang pompa Sultan, karena ini jelas yang punya ini orang-orang kaya. Kalau dulu nggak mikir strom itu, kalau yang memakai Sanyo, memakai Hitachi itu sudah nggak mikirin strom itu boros, enggak, mereka nggak mikir itu. Mikirnya cuman lancar aja ini. Beda kalau kita ini ya, yang baru ini teman-teman, mikirnya cari sing hemat gitu ya. Karena apa ya, pendapatan kita wes beda itu, duitnya cepet. Kalau yang orang-orang lama ini piai-piai itu dulu istilahnya pegawai negeri ya, yang pejabat-pejabat ini udahlah pokoknya pompa yang wawet ini. Listrik nggak pernah tanya itu berapa watt itu, karena rumahnya juga besar-besar dayanya. Dan ini ya teman-teman, pompa yang awet ini saya bilang ini cara bercanda, ini bikin pabriknya tutup itu. Soalnya juga sudah nggak bikin pabrik di Indonesia ya, terlalu awet, nggak laku itu teman-teman, nggak pernah ganti-ganti lagi itu. Saking awetnya pabriknya tutup. Ini yang disebut diffuser teman-teman, yang termasuk masih
cukup rapat ya, tapi kalau dari usia ya masih cukup rapat, tapi ini sudah kemakan ya, seperti ini teman-teman. Nah, ada kelonggaran. Nah, ini diffuser. Ini impellernya, ini memakai kunci 17 rupanya. Kecil ya teman-teman, kalau pompa-pompa Jepang ya ini kecil ya, buatnya besar sekali ini. Ini suaranya kelihatan ini. Ya biasanya bagian depan ya, piring depan, karena mendapat beban impeller ini dan as yang panjang. Melepas memakai kunci shock 17 dan asnya harus ditahan. Dan di sini tidak ada lubang ya teman-teman untuk menahan. Ini sudah disediakan oleh pabrikan, yaitu asnya ini yaitu di antara seal dengan dinamo. Nah, itu tinggal kita masukin dengan obeng. Itu sudah disiapkan teman-teman, lubang untuk memasukkan obeng ini ya. Ya, untuk menahan ini kunci shock ini 17. Sudah terlepas impellernya, ini sealnya. Seal masih bagus, ini juga masih kenyal, per cacingnya masih fungsi. Nanti kita bersihkan dan seperti biasa nanti ditambah seal tip sedikit di asnya. Berarti setelah ya ini membongkar ini baut 4 ini teman-teman. Ini posisi saya balik, ini bagian bawah ya. Saya tunjukkan teman-teman, biasanya seal bocor itu cirinya seperti ini ya. Ini ada kerak-kerak air ya, bocornya sedikit lah, ngembes itu. Ini cirinya seal netes gitu. Tapi karena pompa jet ya masih bisa mengalir, sangat normal ya untuk usia pompa sekian puluh tahun ini teman-teman. Tinggal nanti asnya saya seal tip aja. Ini baut 4 13 pakai kunci 13 sudah kita lepas, tinggal kita angkat ini teman-teman. Ini sudah saya lepas motornya. Nah, ini kelihatan teman-teman, ini kan bagian bawah ya. Nah, ini ciri dari seal sudah bocor, ada kerak-kerak air di sini. Untuk melepas dinamo ini, stator ini bautnya di luar ya, memakai obeng plus ini. Oh ya, obeng plus. Ini ya teman-teman, bedanya Sanyo, Hitachi itu biasanya di sini. Ini ada cover, ini ada baut panjang ya. Baut panjang itu tembus sampai di belakangnya bearing biasanya. Untuk menahan bearing itu enggak bergerak ke belakang. Jadi nanti kalau mau mengeluarkan ini, mendorong ke belakang, ini harus dilepas dulu. Karena yang di dalam itu ada covernya yang menahan supaya tidak ke bawah ini, ke belakang bearingnya. Seperti biasa melepas sesuatu saya tandai ini pakai skrean gergaji bawah juga. Jadi nanti waktu masang juga tidak keliru dan tidak perlu melurus-luruskan ya. Baut itu kan nanti harus lurus, jangan sampai miring-miring begitu. Ini sudah saya lepas teman-teman. Nah, ini yang saya bilang tadi, ini ada pengunci di sini. Lah ini bautnya tembus dengan penahan bearing di sini. Ini tetap kita lepas dulu karena mungkin yang belakang seret, jadi itu yang depan bisa lepas. Kalau yang belakang tidak bisa lepas, lewat depan ini bearing bisa keluar. Ini rotor sudah saya lepas teman-teman. Ini bearingnya ya, insya Allah memang depan ya, karena depan yang beban ini kasar sekali ini ya. Ini memakai bearing Koyo made in Japan. Bentar teman-teman, saya juga nggak kelihatan ini. Nah, itu nomor serinya 6303 RS. RS itu berarti memakai cover dari plastik.
Kalau memakai seng ya berarti set belakangnya. Kalau yang belakang masih bagus, kita ungkit saja pakai tespen. Nah, baru dikasih grease lagi, atau bisa dibersihkan dulu, memakai uli encer dulu biar bersih, nanti kasih grease. Setelah cover bearing ini saya lepas, ini khusus ternyata teman-teman, masih ada satu lagi. Nah, ini ternyata penahan dari pelorannya ya, penahan dari bolnya ini. Nah, ini bebas ternyata teman-teman, hanya ditahan pakai ini plastik keras ini. Kalau bearing yang biasanya kan penahannya di dalam ya, ini dikasih di luar seperti ini teman-teman. Ini beda ya berarti ini. Saya bersihkan yang cangkangnya tadi sama sisa-sisa grease yang lama, terus saya kasih grease baru lagi, saya pasang, terus saya tambahi oli kental nih teman-teman. Karena kita ini hari Minggu ya, mencari ini lager ini kalau enggak di toko khusus lager susah ya, karena ini sangat jarang saya rasa. 6303 RS dengan model seperti itu, Koyo masih asli ini, bawaan dari pompa Hitachinya. Kita tes dulu, pastinya suara itu kasar ya, tetap ada kasarnya, tapi yang penting tidak macet teman-teman. Sudah saya pasang teman-teman seperti itu ya, masih keras ya, tapi sudah kita kasih grease. Jadi itu rumahnya ball bearing tadi sudah aus, biar besok dicarikan dulu sama pelanggannya. 6303 mudah-mudahan ada. Sementara biar punya air, karena ini hari Minggu dan ini besok juga pekerjanya masuk semua butuh air. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.